Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mini Saulia Putri dengan NIM 333324002 kelompok 1 sip 1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas mingguan pada praktikum PO1 modul 2 tentang metode Big M. Diketahui sebuah soal yang mana Parodi itu peternak ayam yang berusaha menyusun formulasi pakan ternak yang efisien dan hemat biaya yang memiliki tiga jenis bahan seperti jagung, darak padi, dan bungkil kedelai. Nah, setiap bahan pakan tersebut punya kandungan nutrisi yang berbeda-beda. Untuk meningkatkan efisiensi usaha ternaknya, Parodi ingin menyusun formulasi pakan harian ayam yang memenuhi kebutuhan nutrisi minimum dari protein, karbohidrat, lemak, dan serat serta dapat dipenuhi dengan biaya serendah mungkin. Setelah mencari informasi, didapatkan sebuah data nutrisi dan juga eh, harga bahan pakannya yang ditaruh pada tabel 1 dan 2. Di tabel 1 itu isinya kebutuhan minimum nutrisi. Jadi eh, dari ketiga bahan pakan itu punya kandungan nutrisi yang nilainya itu berbeda-beda dengan dengan harus memenuhi kebutuhan minimumnya itu per harinya itu segini nih 20, 60, 5, 15 misal nih. Di bagian nutrisi protein itu jagung ada 9 protein, dedak padi 13 protein, mungkil kedelai ada 44 protein. Nah, si protein ini harus memenuhi kebutuhan nutrisinya itu minimumnya itu 20 per harinya. Jadi harus lebih besar dari sama dengan 20. Dan sama halnya kayak karbohidrat, lemak, serat, ini kebutuhan minimumnya itu harus mencapai segini. Lanjut, ini ada harga per kilogram dari bahan pakan masing-masingnya itu jagung ada 8.500, sedak padi 4.000, mungkin kedelai 8.000. Nah, kita diminta untuk menentukan komposisi optimal dari bahan pakan dalam kilogram yang harus digunakan agar memenuhi semua kebutuhan nutrisi dengan biaya seminimal mungkin. Nah, pertama-tama aku kerjain Excel terlebih dahulu. Jadi kita itu harus mencari model matematisnya terlebih dahulu, dimulai dari fungsi tujuannya, variabel variabel keputusannya, sama fungsi kendalanya. Nih, variabel keputusannya itu ada jagung, dedak padi, bungkil kedelai. Jadi jagung itu sebagai X1, dedak padi X2, bungkil kedelai X3. Nah, karena di soal kan diketahui kita diminta untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dengan biaya seminimal mungkin. Berarti itu kan masuknya ke fungsi tujuan minimum. Nah, kalau fungsi tujuan minimum, berarti fungsi kendalanya itu otomatis tandanya itu harus lebih besar dari sama dengan. Nah, kita cari fungsi tujuan minimumnya dulu. Jadi fungsi tujuan minimumnya itu ada di biaya harga ada di harga bahan pakannya. Jadi X1 itu 8.500. Oh ya, aku misalin 8 harga ribuan ini dibagi 1.000 terlebih dahulu. Jadi kayak 8.500 jadi 8,5, 4.000 jadi 4, 8.000 jadi 8. Nah, ini fungsi tujuan minimumnya. Lalu fungsi kendala itu ada di kebutuhan minimum nutrisi. Jadi ada di protein, karbohidrat, lemak, serat. Nah, ini ada 4 fungsi kendalanya. Jadi di protein itu ada 9X1, 13X2, 44X3, yang dimana harus lebih besar dari sama dengan 20. Nah, kita dapat ini model matematis dalam bentuk umumnya seperti ini. Nah, ini ada fungsi eh, batas non-negatif. Jadi X1, X2, X3 ini nilainya itu nggak boleh negatif, berarti harus lebih besar dari sama dengan 0. Lanjut, kalau misalkan udah menentukan model matematis dalam bentuk umum, kita mencari model matematisnya dalam bentuk baku. Itu karena fungsi kendalinya itu tandanya adalah lebih besar dari sama dengan, maka di untuk mengubah ke model matematis ke dalam persamaan bentuk baku, kita harus mengurangi variabel surplus dan menambahkan variabel artificial dalam menjalankan suatu materi simpleks. Jadi kita kerjakan fungsi kendala terlebih dahulu. Jadi di fungsi kendala pertama itu kan 9X1, 13X2, 44X3 dikurangi dengan S1 ditambah A1 sama dengan 20. Dan sama kayak persamaan 2, 3, 4, sampai 5. Kayak gitu. Kalau misalkan udah kita ubah nih fungsi tujuan minimum ke bentuk bakunya 8,5X1 plus 4X2 plus 8X3 min S plus A. Nah, nilai S1 sampai M4 ini didapetin dari eh, variabel surplus dan artificial dari fungsi kendala. Nah, kalau misalkan udah didapetin kayak gini model matematisnya, lanjut kita membuat tabel simpleks awal atau iterasi nol. Nah, pada metode Big M, variabel artificial itu
harus dimasukkan sebagai basis awal dan sebagai alat bantu sementara, yang mana nanti hasil akhir variabel artificial itu bernilai 0. Jadi aku masukin kolom ini itu adalah variabel artificialnya, dan ini koefisiennya. Lanjut, yang di bagian baris ini merupakan fungsi tujuan. Nilai fungsi tujuannya, dan ini tuh variabelnya. Lalu kita isi di bagian kolom X1 itu ada apa aja sampai dari A1 sampai A4. Di X1 itu ada 9, 7, 4, 4, 13 itu koefisiennya. Lalu di koefisien pada variabel X2 itu ada 13, 6, 6, 3, 18 gitu. Nah, kita masukin sampai ini MA4. Kalau misalkan udah, kita mencari ZJ. Kita mencari hasil perhitungan dengan mengalihkan kolom fungsi kendala dengan variabel basis. Koefisien variabel basis. Jadi hasilnya misal nih, ini di kolom ini 9 dikali M, 74 dikali M ditambah 4 dikali M ditambah 13 dikali M, nanti hasilnya 100 M sampai kolom MA4. Nah, kalau misalkan udah dimasukkan nilainya, kita menghitung selisih dari hasil perhitungan ZJ dikurangi dengan fungsi tujuan, koefisien fungsi tujuan. Didapatkanlah segini. Ya, nah kalau misalkan udah, maka selanjutnya kita mencari kolom kunci. Karena di sini merupakan fungsi tujuan minimum, jadi kita harus mencari koefisien M yang terbesar. Nah, karena di sini yang paling terbesar itu adalah 100 dan 100-nya itu ada 3, berarti kita cari nilai koefisien fungsi tujuan yang negatifnya itu paling kecil, yaitu ada -4. Nah, didapatkanlah kolom kuncinya, yaitu di kolom X2. Lanjut, langkah selanjutnya kita bikin uh, baris kunci untuk mendapatkan si angka kunci atau titik potongnya, yaitu dengan mencari indeks. Indeksnya itu hasil dari solusi dibagi dengan kolom kunci. Jadi variabel pertama di bagian solusi pada kolom pertama itu dibagi dengan kolom kunci pada baris pertama. Dan selanjutnya nanti hasilnya itu didapat segini. Nah, untuk mencari baris kunci, kita harus mencari indeks yang nilainya itu kecil. Jadi di sini nilai yang kecil itu ada di 0,83. Nah, dapatkan hasilnya ini kita drag sebagai baris kunci. Nah, dapatlah nih angka kunci yaitu 18. Karena kan kita mencari ZJ di bagian Z minimum, berarti bagian si selisih antara ZJ min CJ itu koefisiennya itu semuanya harus negatif nanti hasil akhirnya. Karena ini masih ada yang positif, berarti kita harus bikin iterasi selanjutnya, yaitu iterasi 1. Nah, oke, di bagian iterasi 1, ini kan bagian kolom sama baris kan, nih kolom itu ada di kolom X2, baris itu ada di A4. Nah, untuk melanjutkan iterasi selanjutnya, kita ubah bagian baris yang ada di drag ini, baris kunci ini yang bagian A4, itu kita ubah menjadi X2. Jadi di ini diganti X2 di bagian iterasi satunya. Nah, nanti jadinya kayak gini. Lanjut, untuk menghitung iterasi ini, itu kita menggunakan rumus, oh ya, kalau baris yang di highlight, itu kita pakai rumus, mana sih yang itu? X2 ya, X2. Kita pakai rumus ini dibagi dengan angka kunci. Nah, angka kuncinya itu kita kunci Fn F4 sebanyak 1 kali. Aku pakai round karena aku pengen ngambil angka setelah komanya itu 4.
sebanyak 4. Jadi aku pakai round. Ini 4 itu angka setelah komanya itu sebanyak 4. Nah, ini untuk yang bagian highlight ya rumusnya. Baris yang di highlight. Yaitu ya titik ini dibagi dengan angka kunci. Nah, angka kuncinya itu kita kunci FNF 4 sebanyak 1 kali. Nah, kalau misalkan yang bukan baris yang bukan di highlight, kita menggunakan rumus ini. Jadi C12 titik ini dikali dengan kolom 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 X2 baris pertama dikali dengan ini yang di highlight ini baris 3 nanti dibagi dengan angka kunci lalu tutup kurung. Nah, di bagian ini kolom ini itu kita kunci sebanyak 3 kali dan ini 2 kali, ini 1 kali, didapatkanlah hasilnya segini. Nah, kalau misalkan udah, kita menghitung si ZJ-nya. Sama rumusnya ZJ itu dari kolom fungsi kendala dikali dengan variabel koefisien basis. Jadi ditambah hasilnya segini sampai MA4. Kalau misalkan udah dihitung, kita cari selisih ZJ min CJ. Itu hasilnya segini. Nah, habis itu kita cari nih kolom kuncinya yang dimana harus mencari koefisien M terbesar positif, yaitu ada di 27. Nah, kita drag, kita highlight sebagai kolom kunci, dan kita cari indeks terlebih dahulu untuk mencari baris kunci. Sama rumusnya kayak solusi dibagi dengan kolom kunci. Ya, hasilnya segini. Kita cari nilai yang terkecil, yaitu 0,1899. Kita drag sebagai baris kunci, nanti ketemu angka kunci. Nah, karena di sini ZJ min CJ-nya itu masih ada yang positif, kita bikin iterasi selanjutnya sampai si ZJ min CJ-nya itu nilainya negatif atau ZJ min CJ-nya itu nilainya lebih kecil dari sama dengan 0. Nah, sama aja sih rumusnya. Yang bagian di highlight baris ini, rumusnya itu adalah angka ini dibagi dengan angka kunci. Nanti angka kuncinya itu kita kunci sebanyak 1 kali. Ini dibagi ini dibagi ini. Direct aja sih. Terus kalau misalkan bukan yang baris kunci yang di highlight itu, kita pakai rumusnya ini, titik ini dikali dengan kolom kunci ini. Ini dikurang dengan kolom kunci ini yang dikali dengan baris ini. Nanti dibagi dengan angka kunci. Nanti bagian ini dikunci sebanyak 3 kali, ini 2 kali, ini 1 kali. Nanti hasilnya ya gitu. Sampai menemukan ZJ min CJ-nya itu bernilai negatif. Nah, ini nih nilainya udah negatif nih. Tuh, negatif, negatif, negatif. Ini negatif M plus 1 koma ya. Nah, kalau misalkan udah ditemui sampai iterasi 7, maka semua nilai ZJ min CJ yang nilainya yang kurang dari sama dengan 0, maka dianggap solusinya itu sudah optimum. Kita udah menemukan ZJ-nya. Oke, jadi di X2 ini nilainya adalah 1,67. Di ZJ ini solusinya ditemukan 6, karena kan aku kan pakainya apa ya dibagi 1000 ya tadi harga biayanya. Jadi ini 1,67 itu dikali 1000. Jadi ya ini bagian ini dikali 1000 jadinya 6.700 sekian. Nah, didapatkanlah ini X2-nya. X2-nya itu kan adalah dadak padi ya. Dadak padi berarti harus mengeluarkan
Dedak padinya itu 1,67, nanti dapat biaya minimumnya sekitar 6 ribuan. Nah, kalau udah selesai, lanjut ke pom QM. Di pom QM ini lanjut ke hasilnya dulu aja kali ya. Aku ini dulu lah, aku kupas aja biar cepet. Jadi ini fungsi tujuan minimumnya 8.000, harga bahan pakannya dari jagung 8.500 dan sekian. Terus proteinnya segini, karbohidratnya segini, harus tandanya itu harus lebih besar dari sama dengan fungsi kendalanya. Nah, nilai kanannya itu 20, 60, 5, 15. Nanti hasilnya itu solusinya di bagian X2 itu terus memenuhi kebutuhan nutrisinya sebanyak 1,67, nanti biaya minimum yang dikeluarkan itu sebanyak 6.700 sekian. Kalau misalkan dibuat dari awal, nih kayak gini nanti bentukannya. Nanti number of constraints itu merupakan fungsi kendalanya. Fungsi kendalanya kan ada protein, terus ada karbohidrat, lemak, serat. Nah itu ada 4 kan. Kalau misalkan ada 4 berarti kita tulis 4. Number of variables-nya itu yang bagian si jagung, dedak padi, sama bujel kedelai. Itu ada 3 kan. Berarti ini kita ganti 3, terus objektif itu yang dicari adalah fungsi tujuan minimumnya. Jadi ya udah kayak gini. Kalau misalkan udah kayak gini, klik OK. Nah, nanti sama aja istilahnya. Langsung OK. Nanti jadi kayak gini. Ini aku misalnya X1 itu adalah jagung, X2 dedak padi, X3 itu tadi apa ya? Bungkil kedelai. Nah, kalau udah kayak gini, nah constraint ini fungsi kendalanya kayak ini tuh apa sih tadi, ya pokoknya ini protein, tadi protein yang kandungan nutrisinya. Terus habis itu nanti klik solution. Nah, ini didapetin. Nah, sekian dari video penjelasan tugas mingguan modul 2 PO1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.